Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Abbas. Hari ini saya akan mempresentasikan beberapa materi dari masing-masing kelompok. Di sini ada 6 kelompok. Yang pertama yang saya akan presentasikan di sini dari kelompok 1, yaitu materi tentang proses dan sistematika manajemen strategi pendidikan. Terus yang pertama yang akan saya jelaskan di sini tentang proses manajemen strategi dalam pendidikan. Yang pertama itu pengertian manajemen strategi dalam pendidikan. Yang kedua tujuan manajemen strategi, dan yang ketiga manajemen strategi sebagai proses. Berikut di sini juga ada sistematika atau prosedur penyusunan rencana strategis sekolah. Definisi penyusunan rencana strategis dan manfaat rencana strategi. Berikut saya masuk pada pengertian manajemen strategik dalam pendidikan. Manajemen strategik adalah proses formulasi dan implementasi rencana dan kegiatan yang berhubungan dengan hal-hal, yaitu hal-hal vital, pervasif dan berkesinambungan bagi suatu organisasi secara keseluruhan. Dan tujuan manajemen strategi. Tujuan manajemen strategi, dasar manajemen strategi adalah menumbuhkan komitmen atau dukungan dari semua pihak sumber daya manusia mengenai visi misi lembaga pendidikan, sasaran dan penyelenggaraan pendidikan, dan upaya-upaya pencapaiannya. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan utama manajemen strategi adalah mencapai dan komitmen dan dari semua eksekutif maupun pelaksana. Berikut manajemen strategi sebagai proses. Yang pertama di sini ada perumusan strategi. Tahap perumusan strategi, perencana eksekutif merumuskan visi misi organisasi, pembuatan profil organisasi, terus mengenali peluang dan ancaman eksternal organisasi, dan menganalisis alternatif strategi. Berikut tentang implementasi strategi. Implementasi strategi itu tahap implementasi. Pimpinan melakukan perumusan strategi operasional, menetapkan sasaran tahunan atau jangka pendek. Berikut pengendalian dan evaluasi. Tahap pengendalian dan evaluasi, pimpinan melakukan pengawasan dalam rangka mendorong kelancaran atau pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi. Berikut definisi penyusunan rencana strategi. Rencana strategi merupakan komponen penting dalam manajemen sebuah organisasi, kementerian atau lembaga, perangkat daerah dan sekolah, karena menjadi panduan dan pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan siswa-siswi yang berorganisasi. Berikut manfaat rencana strategi. Penyusunan manfaat rencana strategi yaitu dari sebuah organisasi, pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi dan program-program strategi yang akan memberikan arahan yang tepat mana saja metode-metode yang diperlukan untuk menjamin bahwa strategi dan kebijaksanaan yang telah disusun rapat oleh organisasi dengan baik. Itulah pemaparan dari kelompok satu. Yang berikut materi selanjutnya dari kelompok 1. Di sini kan ada 5 materi dari masing-masing kelompok. Tentang materi karakteristik, komponen, dimensi, dan proses manajemen strategi dalam dunia pendidikan. Karakteristik manajemen strategi. Yang pertama itu manajemen strategi diwujudkan dalam bentuk perencanaan berskala besar
dalam arti mencakup kepentingan seluruh komponen organisasi. Yang kedua, rencana strategik berorientasi ke masa depan, misal 10 tahun ke atas. Berikut, visi dan misi organisasi menjadi acuan dalam penyusunan rencana strategis. Yang berikut, adanya keterlibatan pimpinan puncak dalam penyusunan rencana strategis. Dan yang terakhir, hasil rumusan rencana strategis diimplementasikan melalui fungsi manajemen. Berikut komponen manajemen strategis. Yang pertama, komponen perencanaan strategis meliputi proses perumusan visi, misi, tujuan strategis dan strategi utama atau yang disebut dengan strategi umum. Berikut komponen perencanaan operasional meliputi proses perumusan sasaran atau tujuan operasional, pelaksanaan fungsi manajemen, kebijakan, jaringan kerja internal eksternal, organisasi, kontrol dan evaluasi. Masuk pada dimensi manajemen strategik, di mana di sini disebutkan ada beberapa dimensi. Yang pertama, dimensi waktu dan orientasi masa depan. Manajemen strategik berorientasi kepada sasaran jangka panjang. Berikut dimensi eksternal, internal dan eksternal. Dan berikut dimensi pendayagunaan sumber-sumber. Berikut dimensi multibidang. Dan yang terakhir, pengikut sertaan manajemen puncak. Terakhir, proses manajemen strategik dalam dunia pendidikan. Analisis potensi dan profil satuan pendidikan sekolah atau madrasah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Berikut, analisis lingkungan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman dalam melaksanakan layanan jasa pendidikan. Dan yang terakhir, menetapkan strategi yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja sekolah dalam mencapai visi dan misi sekolah. Masuk pada materi berikut. Formulasi strategi lembaga pendidikan dalam upaya peningkatan mutu. Di sini yang pertama saya jelaskan tentang formulasi strategi peningkatan mutu. Formulasi strategi dalam peningkatan mutu tenaga pendidikan yaitu rekrutmen pendidik dengan comprehensive selection merupakan cara atau teknik yang dilakukan MTS Negeri Model untuk memenuhi kebutuhan pendidik dengan menggunakan analisis kebutuhan. Kepala lembaga pendidikan tersebut dengan 4 cara seperti yang dijelaskan oleh Pak Fadal, yaitu menetapkan beban kerja lembaga pendidikan, mengidentifikasi penetapkan beberapa kerja lembaga pendidikan, terus keseluruhan tugas yang akan diselesaikan dalam waktu tertentu pada masa mendatang. Ya, seperti tugas lembaga pendidikan yaitu tugas utama dan tugas kepemimpinan atau penunjang. Formulasi terbagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut. Yang pertama, formulasi strategi korporat. Terus berikut formulasi strategi unit bisnis, dan yang terakhir formulasi strategi fungsional. Masuk pada tahap-tahap. Di sini adapun tahap-tahapan formulasi strategi sebagai berikut. Yang pertama, tahap 1, kumpulan dan analisis keterangan strategis. Yang kedua, formulasi strategis. Ketiga, perencanaan proyek induk strategis. Keempat, implementasi strategi. Dan terakhir, yang kelima, yaitu pemantauan, peninjauan, dan pembaharuan strategi. Berikut masuk pada manajemen lembaga. Manajemen lembaga adalah sebagai proses khas dari berbagai tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan. Seluruh tindakan tersebut bertujuan mencapai target dan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia. Manajemen dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer
untuk mengarahkan bawahan atau orang lain dalam menyelesaikan pekerjaan demi tercapainya sebuah tujuan. Lembaga pendidikan adalah suatu lembaga yang bertujuan mengembangkan potensi manusiawi yang dimiliki oleh peserta didik agar mampu menjalankan tugas-tugas kehidupan sebagai manusia, baik secara individual maupun sebagai anggota masyarakat. Ya, itulah. Berikut kita masuk pada materi selanjutnya. Materi manajemen strategi dalam pendidikan. Di dalam materi manajemen strategi pendidikan itu yang pertama pengertian lingkungan internal. Lingkungan internal yaitu berbagai hal atau pihak yang terkait langsung dengan kegiatan sehari-hari dalam suatu pemasaran dan mempengaruhi langsung setiap program dan kebijakan. Dan masuk faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menganalisis lingkungan internal. Yang pertama pemasaran, keuangan dan akunting, dan yang terakhir itu organisasi dan manajemen umum. Berikut pengertian lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal bisa dikatakan sebagai komponen-komponen atau variabel lingkungan yang berada atau berasal dari luar organisasi. Komponen tersebut yang berada atau berasal dari luar jangkauan organisasi, artinya organisasi atau perusahaan tidak bisa melakukan intervensi terhadap komponen-komponen tersebut. Masuk tujuan analisis lingkungan eksternal. Tujuan analisis lingkungan eksternal menurut perusahaan untuk menyediakan kemampuan dalam menanggapi masalah kritis dalam lingkungan bagi manajemen perusahaan, menyelidiki kondisi masa depan dan lingkungan organisasi, dan mengenali masalah-masalah mendesak yang signifikan bagi perusahaan dan memberikan prioritas terhadap masalah tersebut, mengembangkan suatu rencana untuk menanganinya. Ya, komponen analisis lingkungan dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama scanning, monitoring, yang ketiga forecasting, dan yang terakhir assessing. Ya, itulah. Berikut kita masuk pada materi kelompok 1 yang terakhir, yaitu materi langsung dari saya ya. Oke, masuk ke materi saya sendiri, yaitu tentang assessment of product market. Ya, di sini kan produk market itu biasanya atau kebanyakan orang mengenali tentang jual beli. Ya, di sini kebanyakan orang berpikir tentang pemasaran produk. Padahal di sini kita menjelaskan tentang pemasaran produk of market di ruang lingkup pendidikan. Pengertian manajemen pemasaran. Penanganan proses pertukaran memerlukan waktu dan keahlian yang banyak. Manajemen pemasaran akan terjadi apabila sekurang-kurangnya satu pihak dari pertukaran potensial memikirkan cara untuk mendapatkan tanggapan dan pihak lain sesuai dengan yang diinginkannya. Konsep pemasaran, ya, sini konsep pemasaran. Suatu perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya harus efisien menjalankan konsep pemasaran agar keuntungan yang diharapkan dapat terrealisasi dengan baik. Masuk orientasi konsumen. Pada intinya, jika suatu perusahaan ingin menerapkan orientasi konsumen ini, maka perusahaan tersebut harus menentukan kebutuhan pokok lembaga pendidikan, mengembangkan prestasi-prestasi siswa agar bisa ketika keluar dari suatu lembaga pendidikan yang tempatnya belajar, maka banyak yang di luar sana seperti perusahaan bisa menampung untuk menambah ilmu sesuai jurusan-jurusan yang ada di lembaga pendidikan yang ditempati untuk belajar. Lanjut, koordinasi dan integrasi dalam perusahaan untuk memberikan kepuasan secara optimal kepada konsumen. Semua elemen pemasaran yang ada harus diintegrasikan. Ya, mendapatkan laba melalui pemasaran konsumen. Salah satu tujuan dan perusahaan adalah untuk mendapatkan
profil atau laba. Dengan laba tersebut perusahaan bisa tumbuh dan berkembang dengan kemampuannya yang lebih besar. Sebenarnya laba merupakan tujuan umum dan sebuah perusahaan. Pengertian segmentasi pasar atau pemasaran. Pasar terdiri atas pembeli dan pembeli berbeda dalam banyak hal. Pasar dapat dibedakan atau disegmentasikan dalam berbagai cara. Terakhir masuk pada marketing mix atau bauran pemasaran produk. Kayak di sini produk di sini ruang lingkup pendidikan itu siswa ya, karena jadi pemasaran itu adalah siswa ya. Produk merupakan sesuatu yang memenuhi apa yang pelanggan butuhkan atau inginkan. Produk menjadi sesuatu yang disosialisasikan dengan perusahaan oleh pelanggan. Promotion ya. Promotion di sini berbentuk seperti sosialisasi. Ya, pihak sekolah bisa datang ke sekolah-sekolah yang tingkat SMP. Strategi pemasaran dalam aktivitas memasarkan produk, membuat keputusan dan menggunakan berbagai kaedah ya untuk mendapatkan respon positif daripada pelanggan sasaran. Itulah dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut pada materi kelompok 2. Yang pertama, materi tentang manfaat manajemen strategi dalam pendidikan. Di sini ada pengertian manajemen strategik, manfaat manajemen strategik, dan manfaat manajemen strategik dalam pendidikan. Yang pertama, pengertian manajemen strategik. Istilah manajemen strategik terbentuk dari dua kata, yakni strategik berasal dari bahasa Yunani strategia yang berarti seni atau ilmu, menjadi seorang jenderal. Jenderal Yunani yang efektif perlu memimpin tentara, memenangkan peperangan dan mempertahankan wilayah, melindungi kota dari serangan musuh, menghancurkan musuh. Konteks manajemen istilah strategik diartikan sebagai cara dan taktik utama yang dirancang secara sistematik dalam melaksanakan fungsi manajemen yang terarah pada tujuan strategik organisasi. Manfaat manajemen strategik. Beberapa manfaat manajemen strategik itu, yang pertama, manajemen strategik ini dapat menghasilkan keputusan terbaik bagi organisasi. Dan kedua, kegiatan atau aktivitas merumuskan strategi tersebut akan membantu meningkatkan kemampuan organisasi atau perusahaan di dalam menghadapi berbagai tantangan. Berikut manfaat manajemen strategi dalam pendidikan. Manfaat besar dari manajemen strategi adalah memberi peluang bagi organisasi dalam memperdayakan individual. Pemberdayaan adalah mengenai efektivitas dengan mendorong dan menghargai mereka untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan latihan inisiatif serta imajinasi ya. Itulah dari saya, lebih dan kurangnya. Lanjut kita masuk pada materi berikutnya. Materi hierarki manajemen strategi. Menurut Fred R. David, manajemen strategik adalah ilmu mengenai perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi keputusan lintas fungsi yang kemungkinan organisasi mencapai tujuannya. Berikut, Whelan dan Hunger berpendapat bahwa manajemen strategik adalah suatu kesatuan rangkaian keputusan dan tindakan yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya manajemen strategi yaitu suatu seni atau cara mengatur atau mengelola suatu keputusan ataupun tindakan untuk mencapai suatu tujuan. Hierarki manajemen strategi. Hierarki adalah sebuah sistem di mana dibentuk sebuah urutan atau jenjang yang diurutkan berdasarkan kekuasaan atau wewenang. Semakin ke bawah wewenang mereka semakin kecil, sedangkan semakin ke atas wewenangnya semakin besar. Manajemen strategik merupakan suatu aktivitas dijalankan oleh seluruh level manajemen dalam perusahaan ditinjau dari tugas dan fungsinya. Manajemen strategik membentuk suatu piramida dan fungsinya. Manajemen tersebut
manajemen strategi membentuk suatu piramida di mana setiap tugas dari tingkatan piramida tersebut secara bersama melakukan formulasi strategi yang telah ditetapkan sehingga proses pelaksanaannya bersifat bertingkat. Model strategi yang dipakai dalam portofolio bisnis. Di sini ada 3 macam, yang pertama strategi portofolio, yang kedua matriks BCG, yang ketiga strategi bisnis. Masuk pada jenis-jenis strategi. Yang pertama, strategi produksi. Strategi ini untuk menetapkan apa yang menjadi produk unggulan, produk kompetitif, produk baru sesuai dengan kompetensi pokok yang dimiliki. Berikut strategi pemasaran. Strategi ini untuk menetapkan pasar mana yang akan diharapkan, kondisinya pasar yang bagaimana yang akan diinginkan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, strategi sumber daya manusia, SDM, ya, merupakan strategi yang penting dan terus merencanakan sebuah fungsi manajemen pemilihan SDM yang tepat dan berkompeten pada bidang yang tepat sangat-sangat diperlukan. Itulah dari saya. Lanjut. Oke, berikut masuk pada manajemen strategi sebagai suatu proses dalam pendidikan. Yang pertama itu pengamatan lingkungan dalam manajemen strategi. Pengamatan lingkungan merupakan serangkaian gambaran kondisi lingkungan organisasi atau lembaga pendidikan yang meliputi lingkungan internal dan eksternal. Analisis lingkungan internal penentu persepsi yang realistis atas segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki organisasi atau lembaga pendidikan. Yang kedua, analisis lingkungan eksternal meliputi identifikasi dan evaluasi aspek-aspek sosial, budaya, politis, teknologi, dan kecenderungan yang mungkin berpengaruh pada organisasi. Kedua, perumusan strategi atau formulasi strategi dalam proses manajemen strategi. Perumusan strategi atau formulasi strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan mencakup pengembangan visi dan misi, identifikasi peluang dan ancaman eksternal suatu organisasi, kesadaran akan kekuatan dan kelemahan internal, penetapan tujuan jangka panjang, penetapan tujuan strategik, serta merencanakan strategi untuk mencapai tujuan organisasi dalam rangka menyediakan customer value dan yang terbaik. Yang ketiga, implementasi manajemen strategi dalam pendidikan. Yang pertama, implementasi manajemen strategi adalah pengelolaan sumber daya di sekolah. Dalam hal ini input pendidikan. Input pendidikan ini mencakup tenaga pendidik, sarana dan prasarana, tenaga kependidikan lainnya, beserta didiknya ataupun sampai kepada perangkat-perangkat yang dapat menunjang proses pembelajaran dan proses pencapaian suatu peningkatan mutu pendidikan. Yang keempat, evaluasi dan pengendalian strategik dalam lembaga pendidikan. Yang pertama, di sini kan ada 3 aktivitas penilaian strategik yang mendasar, yaitu yang pertama, peninjauan ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan bagi strategi saat ini. Yang kedua, pengukuran kinerja, yaitu dengan membandingkan hasil yang diterapkan dengan hasil sebenarnya. Dan yang terakhir, yang ketiga itu pengambilan langkah korektif untuk memastikan bahwa kinerja sesuai dengan rencana. Berikut masuk pada materi selanjutnya. Selanjutnya, materi anatomi manajemen strategi. Masuk pada pengertian anatomi. Anatomi berasal dari bahasa Yunani yang berarti memotong, adalah cabang dari biologi yang mempelajari struktur dan organisasi dan bagian-bagian tubuh makhluk hidup yang saling berhubungan satu sama lain. Sasaran utama studi anatomi adalah susunan tubuh bagian dalam dan bagian luar dari struktur tubuh yang hubungan fisiknya dengan bagian tubuh yang
lainnya dengan cara memotong dan menguraikan bagian tubuh yang paling kecil, kemudian diamati dengan mikroskop. Berikut pengertian manajemen strategik. Manajemen strategik adalah seni dan ilmu penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan. Manajemen strategik berfokus pada proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan, dan perencanaan untuk mencapai sasaran, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Anatomi manajemen strategik dalam pendidikan. Secara umum, pemahaman tentang anatomi manajemen strategik pendidikan adalah uraian yang mendalam tentang sesuatu ilmu yang melukiskan letak dan bagian-bagian tubuh makhluk hidup. Manajemen strategik dalam pendidikan merupakan suatu pengelolaan satuan pendidikan berasal dari pendekatan terhadap analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan visi misi dan tujuan sekolah yang telah ditentukan. Berdasarkan pengertian di atas, maka anatomi manajemen strategik pendidikan adalah uraian dan pemahaman yang mendalam tentang hubungan ilmu manajemen dengan ilmu yang lain dalam bidang pendidikan. Terima kasih. Selanjutnya masuk pada materi terakhir untuk kelompok 2. Oke. Materi selanjutnya tentang evolusi konsep manajemen strategi. Pengertian manajemen strategi. Manajemen strategi berasal dari kata manajemen dan strategi. Kata pertama adalah manajemen berangkat dari keragaman definisi tentang manajemen. Semula manajemen yang berasal dari bahasa Inggris manajemen dengan kata kerja to manage, ya, diartikan secara umum sebagai mengurasi dan atau kemampuan menjalankan dan mengontrol suatu urusan. Pengertian manajemen strategik kemudian berkembang dengan adanya pendapat John von Neumann, ya. John von Neumann, seorang ahli matematika, dan Oscar Mergelstein, seorang ahli ekonomi. Mereka memasukkan istilah games dan adanya faktor yang sama dalam games yang sesungguhnya. Mereka pun mengakui bahwa teori games sesungguhnya adalah teori strategi. Berikut tugas manfaat manajemen strategi. Dalam konteks manajemen, istilah strategik diartikan sebagai cara dan taktik utama yang dirancang secara sistematik dalam melaksanakan fungsi manajemen yang terarah pada tujuan strategik organisasi. Konsep manajemen strategi. Samuel dan Paul Jepater mendefinisikan manajemen strategi sebagai suatu proses interaktif dalam menyesuaikan kondisi lingkungannya. Tahapan-tahapan dalam manajemen strategik meliputi ada beberapa: menganalisis kinerja lingkungan internal dan eksternal. Yang kedua, membina pimpinan organisasi, misi, dan objektivitas. Dan yang ketiga, membina pimpinan organisasi, misi, dan objektivitas. Yang keempat, merumuskan strategi organisasi. Dan yang terakhir, menetapkan strategi pengawasan. Ya, itulah materi dari kelompok 2. Selanjutnya kita masuk pada kelompok 3, guys. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi kelompok 3. Itu yang pertama, lingkungan kompetitif dan analisis biaya perencanaan strategi pendidikan. Lingkungan kompetitif itu penelitian lingkungan menurut KBBI adalah daerah, kawasan, dan sebagainya yang termasuk di dalamnya. Terus untuk kompetitif merupakan suatu hal yang berhubungan dengan sebuah persaingan atau kompetitif. Berikut analisis biaya perencanaan strategi pendidikan. Sini ada EV, dan SWOT analisis. Berikut EV external factor evaluation dan EV internal factor evaluation, dan SWOT adalah strengths, weakness, dan opportunities dan strengths. Itulah. Berikut masuk pada materi berikutnya. Berikut
materi analisis teori-teori manajemen strategik dalam dunia pendidikan. Pertama, pengertian manajemen strategik dalam dunia pendidikan, prinsip-prinsip manajemen strategik, langkah-langkah manajemen strategis, tujuan manajemen strategis, dan proses manajemen strategis dalam dunia pendidikan. Baik, pengertian manajemen strategik dalam dalam dunia pendidikan. Manajemen strategik dalam dunia pendidikan merupakan suatu pengelolaan satuan pendidikan berdasarkan pendekatan terhadap analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan mencapai visi dan misi dan tujuan sekolah yang telah ditentukan. Dan masuk prinsip-prinsip manajemen strategik. Prinsip dalam manajemen strategik adalah strategi formulation yang mencerminkan keinginan dan tujuan. Organisasi yang sesungguhnya adalah adanya strategi implementasi yang menggambarkan cara mencapai tujuan secara teknis. Strategi implementasi mencerminkan kemampuan organisasi dan alokasinya, termasuk dalam hal ini adalah alokasi keuangan dengan anggaran berbasis kinerja serta strategi evaluasi yang mampu mengukur, mengevaluasi dan memberikan umpan balik ke kinerja organisasi. Tujuan manajemen strategi berdasarkan pengamalan historis di dalam penyelenggaraan suatu organisasi, maka tujuan utama penerapan prinsip manajemen strategi di dalam lembaga pendidikan adalah membantu lembaga pendidikan merumuskan strategi yang telah tepat dengan menggunakan pendekatan sistematik, logis, dan rasional. Pada proses pemilihan strategik pengelolaan pendidikan era global yang terus mengalami perubahan. Proses manajemen strategik dalam dunia pendidikan. Adapun proses manajemen strategi secara garis besar terdiri dari 3 tahapan, yaitu planning dan strategi planning, strategi implementasi, dan monitoring atau evaluasi, evaluation. Penetapan visi, misi, dan tujuan secara yang bisa termasuk dalam strategi planning. Demikian juga penetapan atau juga penataan atau analisis terhadap faktor internal dan eksternal organisasi serta sumber daya yang dibuat atau sistem perumusan strategi. Masuk pada materi selanjutnya. Materi implementasi perubahan strategi dan future direction strategi. Pengertian implementasi. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun dengan cermat dan rinci. Implementasi ini biasanya selesai setelah dianggap permanen. Jenis-jenis implementasi. Ini ada beberapa jenis-jenis implementasi. Yang pertama itu implementasi kebijakan publik, kedua implementasi sistem, ketiga implementasi strategi, keempat implementasi kebijakan, dan terakhir implementasi keperawatan. Implementasi strategi. Implementasi strategik adalah jumlah keseluruhan aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan perencanaan strategis. Implementasi strategis merupakan proses di mana sebagai beberapa strategi dan kebijakan diubah menjadi tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Berikut implementasi perubahan strategi. Suatu perubahan dalam strategi seiring mengharuskan adanya perubahan dalam struktur organisasi dengan 2 alasan. 2 alasan utama itu, yang pertama, struktur yang menentukan sebagaimana tujuan dan kebijakan ditetapkan. Suatu struktur harus dirancang untuk mempermudah perusahaan melaksanakan strategi dan karena itu harus mengikuti strategi. Tanpa strategi atau alasan untuk misi, perusahaan sulit dalam merancang struktur yang efektif. Future direction strategi. Rencana strategi merupakan komponen penting dalam manajemen sebuah organisasi karena menjadi panduan dan pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder. Rencana tersebut disusun dan dilaksanakan oleh para manajer yang lebih luas. Untuk itu dalam
penerapannya di dalam sebuah organisasi, pejabat tertinggi perlu membuat suatu perencanaan strategis yang mana dikoordinasi dengan para pegawai untuk menjalankan atau dijalankan bersama. Berikut masuk pada materi tentang implementasi teori manajemen strategik dalam dunia pendidikan. Pertama, pengertian manajemen pesantren, teori proses manajemen, implementasi manajemen. Manajemen strategis merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Strategis bahwa proses manajemen strategis setidaknya mencakup 3 hal, yakni yang pertama itu perumusan strategi atau bisa disebut dengan formulasi, yang kedua implementasi strategi, dan yang terakhir itu evaluasi strategi. Berikut menurut Sadar Mayanti, tahap formulasi dimulai dengan perumusan visi, misi, dan nilai. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisis atau melakukan pencermatan lingkungan internal dan eksternal, analisis pilihan strategi dan kunci keberhasilan, serta terakhir melakukan penetapan tujuan, sasaran, dan strategi. Itulah, berikut kita lanjut ke materi berikut tentang evaluasi manajemen strategik dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pengertian manajemen strategik merupakan suatu proses perencanaan yang disusun dan ditentukan oleh seorang pimpinan yang jika dikaitkan dengan pendidikan berarti yang berwenang dalam hal tersebut adalah kepala sekolah yang dibantu oleh tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat, sehingga apa yang direncanakan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Berikut tahapan manajemen strategik. Proses manajemen strategik terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama pengamatan lingkungan, yang kedua perumusan strategik, dan yang ketiga penerapan atau implementasi strategik, dan yang terakhir itu evaluasi dan pengendalian strategi. Masuk pada upaya meningkatkan mutu pendidikan. Upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah memerlukan titik berangkat dari pola pemikiran yang memandang sekolah sebagai suatu sistem. Sekolah terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan dengan membutuhkan dan saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Adapun usaha yang dilakukan kepada sekolah guna meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, aman, dan menantang. Evaluasi manajemen strategik dalam meningkatkan mutu pendidikan. Evaluasi strategik dalam manajemen strategi adalah usaha-usaha untuk memonitor hasil-hasil dari perumusan, formulasi, dan penerapan implementasi strategi, termasuk mengukur kinerja organisasi, serta mengambil langkah-langkah perbaikan jika diperlukan. Dengan adanya evaluasi strategi, organisasi pendidikan diharapkan mampu mengevaluasi diri untuk membenah lebih baik ke depannya demi meningkatkan mutu pendidikan. Terima kasih ya, itulah materi dari kelompok 3. Selanjutnya kita masuk pada kelompok 4. Baik, saya akan menjelaskan materi dari kelompok 4. Itu yang pertama, konsep manajemen strategik sekolah. Materi yang dibahas itu yang pertama pengertian manajemen strategik, manfaat manajemen strategik, dan yang ketiga itu implementasi manajemen strategi. Pengertian manajemen strategik. Manajemen strategik itu merupakan suatu proses perencanaan yang disusun dan ditentukan oleh seorang pimpinan yang jika dikaitkan dengan pendidikan berarti yang berwenang dalam hal tersebut adalah kepala sekolah yang dibantu oleh tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat, sehingga apa yang direncanakan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Manajemen strategik sekolah. Strategik merupakan instrumen manajemen yang ampuh dan tidak dapat dihindari dari yang termasuk dalam manajemen sekolah. Strategi sekolah menjelaskan metode dan pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan strategiknya. Langkah ini dalam proses manajemen strategi sekolah mencakup identifikasi pilihan-pilihan,
strategik yang merupakan dapat dilakukan untuk mencapai tujuan sekolah. Evaluasi alternatif strategik dengan menggunakan kriteria yang pasti dan pemilihan sebuah alternatif atau kelompok yang mungkin menjadi strategik sekolah. Berikut masuk pada manfaat manajemen strategik. Memberikan arah jangka panjang yang akan dituju. Yang kedua, membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi. Yang ketiga, membuat suatu organisasi menjadi lebih efektif. Dan yang terakhir itu aktivitas pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan perusahaan atau sekolah untuk mencegah munculnya masalah di masa yang akan datang. Berikut mengidentifikasi keunggulan kompetitif suatu organisasi dalam lingkungan yang semakin beresiko dan keengganan untuk dan karyawan lama dapat dikurangi. Masuk pada implementasi manajemen strategik. Karakteristik manajemen strategik. Yang kedua, dimensi manajemen strategi, dan yang ketiga, dimensi kualitas. Itulah, selanjutnya kita masuk pada materi berikutnya. Berikut masuk pada tahap-tahap manajemen strategik dalam pendidikan. Pengertian manajemen. Ya, di sini pengertian manajemen, istilah manajemen berasal dari kata manajemen, bahasa Inggris, turunan dari kata to manage, yang artinya mengurus atau tata laksana atau ketata laksanaan. Sehingga manajemen dapat diartikan bagaimana cara manajer orangnya atau mengatur, membimbing dan memimpin semua orang yang menjadi pembantunya agar usaha yang sedang digarap dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengertian strategi. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani, strategos, terdiri dari dua kata, stratos dan yang berarti generalship, atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang untuk memenangkan perang. Strategi adalah rencana jangka panjang dengan diikuti tindakan-tindakan yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan tertentu, yang umumnya adalah kemenangan. Pengertian manajemen strategi dalam pendidikan. Manajemen strategi dalam dunia pendidikan merupakan suatu pengelolaan satuan pendidikan berdasarkan pendekatan terhadap analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan untuk merancang aktivitas dalam rangka mencapai visi misi dan tujuan sekolah yang telah ditentukan. Tujuan manajemen strategi dalam pendidikan. Tujuan utama manajemen strategi adalah mencapai pengertian dan komitmen diri semua efektif maupun pelaksanaan lembaga pendidikan. Tahap-tahap manajemen strategik dalam pendidikan itu pengamatan lingkungan. Secara garis besar, pengamatan lingkungan terdiri dari dua bagian. Yang pertama, analisis lingkungan internal terkait dengan melihat ke dalam organisasi, yaitu melihat bagaimana kekuatan, kelemahan, dan melihat keluar organisasi, yaitu bagaimana peluang dan perencanaannya. Berikut perumusan strategi. Langkah-langkah ketua dan tahapan manajemen strategi adalah perumusan strategi yang meliputi visi misi, tujuan, strategi, dan kebijakan sekolah. Masuk pada implementasi strategi. Langkah ketiga dari model manajemen strategi adalah implementasi strategi yang meliputi program, anggaran, yang prosedur. Program adalah pernyataan aktivitas-aktivitas atau langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan perencanaannya. Evaluasi dan pengendalian. Tahapan terakhir dari manajemen strategi adalah evaluasi dan pengendalian. Evaluasi dan pengendalian ini dari suatu program yang merupakan hal yang penting untuk melihat apakah program yang direncanakan itu telah mencapai tujuan yang ditujukan. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk pada materi berikutnya. Baik, lanjut. Model balance scorecard dalam manajemen sekolah.
Materi yang dibahas ini yang pertama itu pengertian balance scorecard. Yang kedua konsep manajemen berbasis sekolah, dan yang ketiga model balance scorecard dalam manajemen berbasis sekolah. Menurut Kaplan dan Norton, balance scorecard yaitu sebuah metode alternatif yang digunakan perusahaan untuk mengukur kinerja perusahaan secara lebih komprehensif, tidak hanya terbatas pada kinerja keuangan, namun meluas ke kinerja non keuangan seperti perspektif pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Konsep manajemen berbasis sekolah. Konsep manajemen berbasis sekolah MBS pertama kali ditemukan di Amerika Serikat. Konsep tersebut muncul ketika masyarakat Amerika Serikat mempertanyakan referensi dan korelasi pendidikan yang diselenggarakan sekolah terhadap tumbuhan kebutuhan masyarakat Amerika Serikat. Yang kedua itu penerapan model MBS di Amerika Serikat. Ya, menurut Momen et al. 1994 ternyata dapat meningkatkan kualitas besar untuk belajar mengajar karena adanya mekanisme pengambilan keputusan yang lebih efektif dari lebih cepat, sehingga mendorong kinerja yang sebagai motivasi berprestasi kepada sekolah dalam melakukan tugasnya sebagai manajer sekolah. Yang kedua, berikut model terakhir ini, model balance scorecard dalam manajemen berbasis sekolah. Model balance scorecard dalam implementasi MBS menjelaskan tentang integrasi konsep manajemen strategis dan balance scorecard agar lebih memperdayakan proses implementasi MBS. Integrasi dari kedua konsep tersebut memiliki makna bahwa pendekatan manajemen strategis yang mencakup pengamatan lingkungan eksternal maupun internal, perumusan strategi, pengimplementasian, pengantisipasi terjadinya perubahan internal maupun eksternal. Sekian, lanjut pada materi berikutnya. Materi berikutnya, kesalahan dalam proses manajemen strategi. Pengertian manajemen strategi. Ya, untuk teman-teman kayaknya sudah mengetahui pengertian dari manajemen strategi karena sebelumnya sudah banyak dijelaskan. Lanjut, kita langsung saja ke kesalahan dalam proses manajemen strategi. Manajemen strategi pada saat sedang dipraktikkan terdapat dua kategori penting. Kesalahan-kesalahan dapat terjadi. Yang pertama itu ditimbulkan dari cara bagaimana strategi itu digunakan. Itu yang pertama, ketidakmampuan berpikir secara strategis. Yang kedua, ketidaktepatan pada tingkatan manajemen. Yang ketiga, terlalu menekankan pada bentuk dan prosedur. Yang berikut, terpisah dari lingkungan, ketidaktepatan penggunaan sumber daya, dan cukup untuk mencapai waktu jangka pendek. Berikut, ketidakmampuan memprediksi perubahan atau masalah implementasi eksternal berupa yang pertama itu perkembangan inovasi produk jasa baru, yang kedua perubahan peraturan pemerintah, yang ketiga perubahan iklim, yang berikut kekurangan dan kelangkaan bahan baku, dan perubahan preferensi dan selera konsumen, dan terakhir itu kehadiran baru atau perubahan kemampuan untuk bersaing. Lanjut ke materi berikutnya, yang terakhir dari kelompok 4. Materi selanjutnya itu tujuan manajemen strategi dalam pendidikan. Pengertian manajemen strategi, pengertian yang cukup luas. Manajemen strategi menunjukkan bahwa manajemen merupakan suatu sistem yang sebagai satu kesatuan
yang memiliki berbagai komponen yang saling berhubungan dengan saling mempengaruhi dan bergerak secara serentak ke arah yang sama pula. Masuk pada tujuan manajemen strategi dalam pendidikan. Berdasarkan pengamalan historis di dalam penyelenggaraan suatu organisasi, maka manfaat utama penerapan prinsip manajemen strategi di dalam lembaga pendidikan adalah membantu lembaga pendidikan merumuskan strategi yang lebih tepat dengan menggunakan pendekatan sistematis, logis, dan rasional pada proses pemilihan strategis pengelolaan pendidikan di era global yang terus mengalami perubahan. Ya, selanjutnya kita masuk pada materi berikutnya. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi kelompok 5. Itu yang pertama, penggunaan manajemen berbasis sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan. Yang pertama itu manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah itu merupakan konsep pemberdayaan sekolah dalam jangka peningkatan mutu dan kemandirian sekolah. Dengan MBS diharapkan pada kepala sekolah, pendidik, dan personil lain di sekolah serta masyarakat setempat dapat melaksanakan pendidikan sesuai dengan kebutuhan, perkembangan zaman, karakteristik lingkungan, dan tuntutan global. Kedua, karakteristik manajemen berbasis sekolah itu yang ada dua macam. Yang pertama itu mengoptimalkan kinerja organisasi sekolah serta proses belajar mengajar. Yang kedua, pengelolaan sumber daya manusia dan administrasi. Terus yang ketiga, mutu pendidikan di sekolah. Di sini ada 5 macam. Itu yang pertama, perbaikan manajemen pendidikan sekolah. Yang kedua, persediaan tenaga pendidikan yang profesional. Yang berikut ketiga, perubahan budaya sekolah, visi dan misi, tujuan dan nilai. Yang berikut, peningkatan pembiayaan pendidikan. Dan yang terakhir itu mengoptimalkan dukungan masyarakat terhadap pendidikan. Berikut yang keempat, strategi peningkatan mutu pendidikan. Yang pertama, sistem pemilihan dan penempatan kepala sekolah dan guru atas di dasar profesionalisme. Yang kedua, profesionalisasi, bukan hanya pengelolaan pada jenjang dan jenis pendidikan saja dalam satu sistem. Berikut mengakomodir aspirasi orang tua, peserta didik, dan stakeholder. Yang berikut, dukungan dan partisipasi yang kuat dan lingkungan masyarakat dan orang tua peserta didik, kemampuan mengalokasikan dan menggunakan anggaran secara tepat. Berikut, pelayanan pendidikan yang berkualitas, kesejahteraan guru dan karyawan yang memadai, dan yang terakhir itu perolehan hasil belajar yang tinggi dengan menggunakan standar evaluasi yang dipersyaratkan. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk pada materi berikutnya, efektivitas model penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah. Manajemen kurikulum dan program pengajaran. Itu manajemen kurikulum dan program pengajaran mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum. Yang kedua, manajemen tenaga kependidikan. Manajemen tenaga kependidikan mencakup yang pertama itu perencanaan pegawai, mutasi, terus pengadaan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai, terus promosi dan mutasi. Yang kelima, pemberhentian pegawai, terus yang keenam, kompensasi, dan yang terakhir itu penilaian pegawai. Kesiswaan. Manajemen kesiswaan itu sedikitnya memiliki 3 tugas utama yang harus perhatikan, yaitu penerimaan murid baru, kegiatan kemajuan belajar, dan pembinaan di disiplinan. Komponen utama manajemen keuangan ini meliputi prosedur anggaran, prosedur anggaran. Yang kedua, prosedur akuntansi keuangan. Yang ketiga, pembelajaran. Keempat, prosedur investasi. Dan yang terakhir itu prosedur pemeriksaan. Terakhir, manajemen layanan khusus. Itu yang manajemen layanan khusus meliputi manajemen perpustakaan, kesehatan, dan keamanan sekolah. Selanjutnya kita masuk pada materi berikutnya. Yaitu tentang peran dan partisipasi masyarakat terhadap sekolah. Yang pertama, peranan masyarakat terhadap sekolah. Yang kedua, pengelolaan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Yang berikut, peran serta dan masyarakat dalam pendidikan. Pengertian peranan masyarakat terhadap sekolah.
Menurut Kamarudin Haji Husin, keperluan masyarakat umumnya disalurkan melalui institusi pendidikan sekolah berdasarkan pandangan hidup, visi atau wawasan serta gagasan pegangan politik masyarakat tersebut. Pengertian pengelolaan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Pengelolaan partisipasi masyarakat diawali dengan kegiatan perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi. Tahap perencanaan dilakukan terhadap kebutuhan baik lembaga pendidikan maupun masyarakat. Selanjutnya membuat perencanaan berdasarkan atas kebutuhan yang diperlukan untuk mengetahui potensi-potensi yang dimiliki, menyusun alternatif program kegiatan. Peran serta masyarakat dalam pendidikan. Demokratisasi penyelenggaraan pendidikan harus mendorong pemberdayaan masyarakat dengan dengan memperluas partisipasi masyarakat dalam pendidikan yang meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Sekian dari saya. Selanjutnya kita masuk pada materi selanjutnya. Perumusan sasaran jangka panjang dan strategi induk dalam dunia pendidikan. Perumusan jangka panjang adalah sasaran jangka panjang yang ditentukan sebagai hasil akhir spesifik yang ingin dicapai sebuah organisasi dengan melakukan misi. Jangka panjang berarti lebih dari 1 tahun. Ya, sasaran perlu untuk keberhasilan organisasi karena menyatakan arah, membantu dalam evaluasi, menciptakan sinergi, mengungkapkan prioritas, dan memfokuskan koordinasi dan menyediakan dasar untuk perencanaan dan pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan aktivitas secara efektif. Sasaran harus menantang, dapat diukur, konsisten, pantas, dan jelas. Berikut rumusan jangka panjang yang diterapkan oleh sekolah. Itu yang pertama, bidang kelembagaan dan sarana. Yang kedua, bidang ketenagaan. Ketiga, bidang kurikulum. Berikut, bidang kesiswaan. Dan terakhir, bidang humas. Penentuan strategi induk. Strategi induk merupakan suatu rencana umum yang bersifat menyeluruh atau komprehensif yang mengandung arahan tentang tindakan-tindakan utama yang apabila terlaksana dengan baik akan berakibat pada tercapainya berbagai sasaran jangka panjang dalam lingkungan eksternal yang selalu dinamis. Penerapan manajemen strategis dalam pendidikan kejuruan itu penerapan manajemen strategik dalam penyelenggaraan sistem pendidikan memungkinkan suatu organisasi penyelenggaraan pendidikan termasuk di dalamnya sekolah kejuruan untuk lebih proaktif dalam membentuk masa depan lembaga pendidikan di dunia global dewasa ini. Ada 3 tingkat strategi yang dapat diterapkan, yaitu strategi tingkat bisnis, korporasi, dan fungsional. Sekian, selanjutnya kita masuk pada materi terakhir untuk kelompok ini. Oke, kita di sini menjelaskan tentang monitoring dan evaluasi strategi dalam pendidikan. Pengertian monitoring dan evaluasi itu monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program atau memantau perubahan yang fokus pada proses dan keseluruhan. Monitoring melibatkan perhitungan atas apa yang kita lakukan dan pengamatan atas kualitas dan dari pelayan yang kita berikan. Evaluasi adalah suatu proses sistematik atau sistemik untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program. Dalam bidang pendidikan, Raptiller mengatakan bahwa evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan sebagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai. Monitoring dan evaluasi pengelolaan satuan pendidikan. Monitoring dan evaluasi sekolah dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu internal dan eksternal. Yang dimaksud dengan monitoring dan evaluasi internal adalah yang dilakukan oleh sekolah sendiri, yaitu kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua siswa, berikut dan warga sekolah lainnya. Sedangkan monitoring dan evaluasi eksternal dapat dilakukan oleh pihak luar sekolah, misalnya pengawas.
Standar pengelolaan, komponen sekolah yang harus dimonitoring. Yang kedua, monitoring rencana kerja tahunan, dan yang terakhir itu monitoring program sekolah. Terakhir, tujuan monitoring dan evaluasi, pengelolaan satuan pendidikan dan tuntutan evaluator. Yang pertama, untuk kepentingan pengambilan keputusan. Kedua, penelitian evaluasi. Dan yang ketiga, yang terakhir, untuk menyempurnakan program, kelayakan program, dan program dilanjutkan atau dihentikan, diubah, dan diganti. Sekian, terima kasih. Dan untuk selanjutnya kita masuk pada kelompok 6. Baik, kita masuk pada materi kelompok terakhir, yaitu kelompok 6. Yang pertama, konsep manajemen strategik, framework manajemen strategik. Konsep dasar manajemen strategik, pengertian umum strategik adalah proses penentuan rencana pada pimpinan puncak yang berfokus pada tujuan angka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Pengertian manajemen strategik menurut beberapa ahli, yaitu di sini cuma satu yang saya akan jelaskan. Itu yang pertama, pengertian manajemen strategik menurut David Hanger, dan jika diterjemahkan secara bebas, maka manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dan jangka panjang. Kerangka dasar manajemen strategik. Proses penerapan manajemen strategik merupakan kerangka maupun pendekatan yang berbeda dari organisasi ke organisasi serta dari penulis ke penulis, yang sangat dipengaruhi oleh situasi dan konsepsi atau pemikiran serta pertimbangan aspek praktis dalam penerapannya. Kerangka dasar yang digunakan adalah panduan umum untuk menerjemahkan pendekatan konseptual menjadi kegiatan sehari-hari yang lebih membumi. Selanjutnya kita masuk pada materi selanjutnya. Oke, selanjutnya materi tentang perumusan visi dan misi dalam dunia pendidikan. Pengertian visi. Kata visi berasal dari bahasa Inggris vision, yang berarti penglihatan, daya lihat, pandangan, impian atau bayangan. Secara etimologis bisa juga pandangan disertai pemikiran mendalam dan jernih yang menjangka jauh ke depan. Visi yang merupakan imajinasi moral yang menggambarkan profil sekolah yang diinginkan di masa akan datang. Imajinasi ke depan seperti itu akan selalu diwarnai oleh peluang dan tantangan yang diyakini akan terjadi di masa mendatang. Perumusan visi sekolah. Menurut Agdon, terdapat beberapa kriteria dalam merumuskan visi, antara lain yaitu yang pertama, visi bukan fakta, tetapi gambaran pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan. Yang kedua, visi dapat memberikan arahan, mendorong anggota organisasi terus untuk mewujudkan kinerja yang baik. Dan yang ketiga, dapat menimbulkan inspirasi dan sikap menghadapi tantangan. Dan yang berikut, menjabatani masa kini dan masa yang akan datang. Berikut lagi, gambar yang realistis dan kredibel dengan masa depan yang menarik. Dan yang terakhir itu sifatnya tidak statis dan tidak untuk selamanya. Berikut pengertian misi. Misi merupakan tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi. Jadi misi ini merupakan penjabaran visi, rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi. Dengan demikian, misi adalah bentuk pelayanan untuk memenuhi tuntunan yang dituangkan dalam visi dengan berbagai indikatornya. Terakhir ini perumusan misi sekolah. Beberapa hal yang harus diperlihatkan dalam merumuskan misi sekolah, antara lain itu pernyataan misi sekolah harus menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai oleh sekolah. Terus satu indikator visi dapat dirumuskan lebih dari satu. Rumusan ini misi antara indikator dengan visi dapat dirumuskan misi atau ada keterkaitan atau terdapat benang merahnya secara jelas. Dan yang terakhir itu kualitas produk atau layanan yang ditawarkan harus dimiliki daya saing yang tinggi, namun disesuaikan dengan kondisi sekolah. Sekian, lanjut pada materi berikutnya. Selanjutnya, pelembagaan strategik pendidikan.
Konsep dasar pelembagaan dalam pendidikan, lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan dengan tujuan mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui intervensi dengan lingkungan sekitar, sehingga harus terorganisasi dan menuju tujuan akhir pendidikan yang telah ditetapkan. Pengertian strategi pendidikan, secara sederhana strategi merupakan hasil buah pikiran seorang terhadap analisis objek, disebabkan ada sesuatu yang ingin dicapai secara umum. Kata strategi mengandung makna rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Peran manajemen dalam lembaga pendidikan, itu yang pertama, menjadi manajer lembaga pendidikan tersebut, menjadi pemimpin lembaga pendidikan, sebagai supervisor atau pengawas, sebagai pencipta iklim bekerja dan belajar yang kondusif dengan tugas-tugas. Berikut, sebagai pencipta lingkungan bekerja dan belajar yang kondusif dengan tugas-tugas, menjadi administrator lembaga pendidikan dengan tugas penyelenggarakan kegiatan rutin yang dioperasikan oleh para personalia lembaga, dan yang terakhir itu menjadi koordinator kerjasama lembaga pendidikan dalam bermasyarakat. Itulah, selanjut kita masuk pada materi berikut, operasional strategik sekolah. Pengertian manajemen strategi. Nah, di sini pengertian manajemen strategi ini sudah diketahui oleh teman-teman dari sebelumnya, sudah saya jelaskan. Kita lanjut pada materi berikut. Nah, ini juga manajemen profesional operasional pendidikan adalah proses yang secara berkesinambungan dan efektif menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya sekolah secara efisien dalam rangka pencapaian tujuan. Terus, konsep manajemen strategi dan manajemen operasional, sasaran-sasaran jangka panjang atau tujuan-tujuan organisasi tersebut. Dan yang kedua, kendala-kendala luas dan kebijakan-kebijakan sendiri oleh sang pemimpin atau yang diterimanya dari pihak atasannya yang membatasi skep aktivitas organisasi yang bersangkutan. Dan yang terakhir, kelompok rencana dan tujuan-tujuan jangka pendek yang telah diterapkan dengan ekspektasi akan diberikannya membagi mereka dalam hal yang mencapai sasaran-sasaran organisasi tersebut. Konsep manajemen operasional harus menguasai ilmu akuntansi, statistik, terus teknologi informasi dan matematika tersedia. Berikut manajemen strategi dan manajemen operasional dalam bidang pendidikan. Itu yang pertama, mengenali posisi persaingan, kedua menetapkan tujuan bisnis, dan yang ketiga merumuskan strategi yang diperlukan untuk mencapai posisi. Berikut strategi operasional dalam lingkungan pendidikan. Itu mendorong pelaksanaan program belajar. Hal ini berarti menghindari perfataan dan penjahatan yang membuat program tidak berhasil dan berdaya guna. Pemerataan cenderung asal ada. Melatih pengelolaan pusat kegiatan belajar masyarakat. Keberhasilan pendidikan masyarakat akan banyak ditentukan oleh kemampuan mengelola program yang dilaksanakan oleh masyarakat. Dan yang terakhir itu membentuk jaringan informasi dan pemasaran. Hal ini erat kaitannya dengan menyalur hasil-hasil dari program belajar di masyarakat. Sekian, kita lanjut pada materi terakhir. Ya, baik, di sini kita masuk pada materi kelompok 6, artinya ini materi yang paling terakhir. Kalau dalam istilah sekarang itu banyak orang bilang last day. Iya, baik, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu manajemen strategi sekolah dalam menghadapi persaingan mutu. Pengertian manajemen strategi ini masih saja menjelaskan tentang manajemen strategi. Kira-kira teman-teman sudah tahu apa pengertian dari manajemen strategi karena sudah dijelaskan di belakang tadi. Pendekatan strategi dalam pendidikan. Oke, kita langsung masuk saja di sini. Yang pertama itu menyusun permanen sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki dengan mengoptimalkan sumber daya untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, menyusun strategi sekolah secara objektif, ilmiah dan sistematis, bukan atas dasar kehendak pribadi, tetapi mengkoordinir
kebutuhan publik atau keinginan stakeholder. Berikut strategi program mutu pendidikan. Itu yang pertama. Di sini ada 4 macam. Itu yang pertama, menghasilkan lulusan yang berkualitas. Yang kedua, pemantapan keberadaan madrasah. Yang ketiga, ketangguhan menghadapi persaingan. Dan yang terakhir itu mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan yang didambakan di masa depan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata saya. Terima kasih. Silakan menonton. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.